Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Apakah engkau mengasihi aku? Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku yang saya kasihi, sebagaimana Yesus membuat mujizat ketika pertama bersama dengan murid-muridnya, demikian pula halnya ketika Yesus menemui murid-muridnya setelah kebangkitannya, yaitu setelah bersama Yesus mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Yesus adalah Tuhan yang sama yang dahulu mereka kenal. Dia yang dahulu pernah mati namun bangkit kembali. Pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Sungai Tiberias supaya semakin memperdalam pengenalan murid-muridnya tentang maksud dan rencana Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan juga untuk semakin memahami pemanggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebelumnya, pada masa penderitaan Yesus,
Petrus telah mengecewakan Tuhan dengan menyangkalnya sampai 3 kali. Sekarang, setelah kebangkitannya, Yesus menemuinya dengan bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tentu ini adalah pukulan yang berat bagi Petrus, karena sebelumnya dia telah menyangkal pernyataan kesetiaannya sampai mati kepada Yesus. Mempersiapkan murid-muridnya dalam misi pekabaran Injil tentu harus memiliki landasan dasar yang kuat. Dan semua itu dimulai dari kesungguhan mereka mengasihi Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kasih yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan hanya dapat terjadi dari kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Hal yang pertama, menguji ketulusan kasih kita. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan memanggil manusia untuk datang kepadanya untuk menerima keselamatan. Namun Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepadanya. Hanya dengan kasih seperti itulah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya. Dan kasih itulah yang dipakai oleh Tuhan memanggil orang percaya kepadanya. Maka hanya dengan kasih juga kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa saja mengikuti aturan-aturan gereja, mengikuti ibadah, bahkan melakukan pelayanan di gereja. Namun belum tentu atas dasar kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Kemudian hal yang kedua, menguji perbuatan. Terkadang dalam setiap kasus atau kejadian, tidak jarang kita bertanya, apakah salah jika melakukan ini? Apakah dosa jika aku berbuat seperti ini? Apakah perbuatan seperti ini dikehendaki Tuhan? Inilah yang dinamakan terlebih dahulu selalu menguji segala sesuatu sebelum dilakukan. Kita mau membentengi segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kekuatan benteng pertahanan kita untuk tetap mempertahankan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Kemudian hal yang ketiga, menguji kesetiaan kita. Saudaraku yang saya kasihi, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Tidak ada yang lain selain kasih kita kepada Tuhan. Yesus mengajar bagaimana kita mengasihi Dia, yaitu dengan "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan
apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah itu jemaat, keluarga, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadikanlah itu semua menjadi pelayanan kita kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.